Tadi saat kita break, aku baca chat kamu sama si A, dan di situ aku tahu banget bahwa si A ini juga sangat mencintai kamu. Dia sangat berat berpisah sama kamu. Kehilangan kamu itu bagi dia adalah sesuatu yang seperti belum sanggup juga gitu. Dan sepertinya si A ini juga malah lebih jauh mencintai kamu sekarang daripada si D. Tapi karena ada satu dan lain hal, kamu harus siap ketika akhirnya si A memutuskan untuk kembali dengan si D. Oke? Dan aku juga melihat ada kekecewaan dari si A ke kamu. Itu ketika kamu memutuskan untuk pergi, nekat pergi, kamu terbang ke sini dan ternyata ketemu sama aku. Itu sepertinya dia sangat kecewa. Dia pengennya kamu bisa memahami kondisi dia dulu, bertahan dulu. Tapi ternyata kamu lebih cepat mengambil keputusan untuk pergi dan ketemu sama aku ke sini. Aku sangat menangkap ada emosi di situ, ada kekecewaan yang terpendam di hatinya A ke kamu sekarang. Kalau dia benar-benar mencintai aku, kalau dia benar-benar sayang sama aku, gak mungkin ada cerita seperti saat ini. Gitu ya. Walaupun dia sudah berusaha menunjukkan ke aku apapun sudah dia lakukan. Tapi aku masih sangat ragu gitu dengan perasaan dia ke aku sampai detik ini. Tapi kalau memang keputusanku untuk pergi, apalagi sampai ketemu sama kamu itu mempengaruhi emosionalnya dia, aku juga gak tahu. Karena dia pernah ngomong sama aku bahwa dia sangat minder sama kamu gitu. Dan dia kayak mantan-mantan kamu tuh orang-orang hebat. Padahal aku gak pengen itu seperti merendahkan dia. Enggak. Aku justru pengen memotivasi dia gitu. Aku menceritakan apa pekerjaan kamu. Itu biar dia juga bisa loh gitu. Aku juga bisa loh bekerja, apapun pekerjaannya, aku pasti bakal terima. Yang penting dia mau kerja gitu. Iya, makanya itu aku tuh takutnya dia ini dosen. Dia mengambil sebuah keputusan karena emosional. Mungkin kapan dia akan kembali pada si D itu berdasarkan keputusan emosionalnya dia. Aku gak bisa menampik juga, mungkin memang si D itu masih ada di hatinya. Dia gak mau berbohong tentang itu kan. Tapi ketika dia memutuskan untuk balik dengan si D, aku takutnya gini. Itu karena dipengaruhi oleh kemarahan, anger dalam dirinya ketika melihat kamu yang harusnya kamu stay dulu nih, memahami posisi dia dulu, gak kemana-mana dulu, tapi kamu malah langsung pergi. Apalagi tahu kita bakal ketemu. Aku takutnya dia terbakar amarah, cemburu. Sandy aja kayak begitu, aku juga bisa kok. Gitu loh. Paham gak maksud aku? Kalau misalnya itu yang terjadi,
Ya, dia marah. Dia sangat kecewa sama aku karena aku pergi dan ketemu sama kamu. Harusnya dia tanya sama dirinya sendiri, kenapa aku sampai seperti itu? Ya kan? Kenapa aku sampai marah ini? Kenapa aku sampai sekecewa ini? Harusnya dia bisa menjaga perasaanku kan. Tapi kan enggak. Gitu loh. Terus apakah aku salah ketika aku butuh teman cerita? Sedangkan pertemuan aku sama kamu itu kan bukan karena udah kita rencanakan. Kan enggak gitu. Hari Sabtu itu, pokoknya mulai Jumat malam itu aku udah berpikir bahwa nanti hari Minggu itu hubunganku pasti udah berakhir sama dia, sama si A, gitu kan. Aku udah mulai berpikir gini, aku hari Sabtu aku harus terbang ke sini. Dan aku kan nggak tahu kamu udah domisili di sini. Aku WhatsAppan dengan Kak Dewi, cerita begini-begini, aku harus healing, aku bilang gitu. Aku pengen healing ke sini gitu. Terus Kak Dewi ngomong, loh, kan Richard tinggal di sana sekarang. Kenapa kamu nggak ketemu sama dia aja? Biar nanti dibantu sama dia cari hotel, bla 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 gitulah. Ya, itu kan suatu kebetulan. Kita nggak pernah berkomunikasi sebelumnya. Ya, aku buka blokir WhatsApp kamu itu kan karena Kak Dewi yang ngasih tahu bahwa kamu stay di sini sekarang. Aku kan sama sekali nggak berencana untuk kita ketemu gitu loh. Ya mungkin bagi si A dikiranya ini udah rencana gitu. Itu kalau dia kecewa dengan pertemuan kita ya. Tapi dalam hatiku ini nggak gitu. Ya, dalam hatiku ini mengatakan bahwa feelingku ini bukan karena itu, tapi karena memang dia mau aja balik sama mantannya gitu. Udah, itu yang aku pikirin. Aku gak berpikir macam-macam dan semua sudah selesai gitu. Sejak dia ngotot bahwa mau ketemu dulu, mau nyelesain dulu, bla bla bla, itu aku udah oke, ini udah selesai bagi aku gitu. Iya Sandy, iya aku paham sekali. Tapi gini loh, kamu itu kan selalu tidak pernah memberi kesempatan pada pasangan kamu. Ketika kamu sudah melihat ini ada kesalahan, udah cut off. Kamu udah menganggap ini semua berakhir, dan itu yang terjadi sama aku, itu juga yang mungkin terjadi sama Bima, dan sekarang terjadi sama si A. Kamu tidak akan pernah memberikan kesempatan. Itu adalah keegoisan kamu, itu adalah ego kamu yang ternyata sampai detik ini belum berubah. It's okay, karena itulah kamu. Tapi semoga itu tidak menjadi penyesalan buat kamu nantinya. Kalau ternyata si A akan kembali pada si D, itu karena kecewa sama kamu yang udah ketemu sama aku. Kemungkinan itu bisa saja terjadi karena aku melihat si A ini benar-benar sayang sama kamu. Aku baca semua chat dia berulang-ulang dari tadi. Dia itu sayang banget sama kamu, Sandy. Aku sangat tidak yakin kalau dia kembali dengan si D itu karena aku ketemu sama kamu. Itu bukan bukan alasan. Tapi bisa jadi salah satu faktor yang membuat dia marah, yang membuat dia kecewa sama aku mungkin. Ya. Jadi bisa saja ketika nanti dia udah benar-benar balikan sama si D, ya bisa jadi
salah satu faktor adalah dia kecewa sama aku karena pertemuan kita gitu. Dan aku bingung gitu, kenapa kamu bisa ngomong seperti itu ke aku? Aku bilang begini itu karena aku melihat dia itu sepertinya sangat shock begitu tahu kamu mau terbang dan dia tidak tahu tujuan kamu kemana. Dia kan tidak tahu nih kamu mau pergi kemana. Dan di situ coba deh kamu buka HP kamu itu. Kamu buka chat kamu sama dia. Di saat kamu bikin story itu, dia tanya sama kamu, sayang kamu mau pergi kemana gitu kan. Dia kan kayak kaget. Dia benar-benar shock. Kok tiba-tiba Sandy begini ya, dia mau kemana ya? Dan apalagi dia makin shock ketika ya kamu ketemu sama aku gitu. Dan seperti yang kamu bilang tadi, ternyata dia pernah bilang sama kamu kalau dia minder sama aku. Kemudian sore tadi dia kan chat kamu lagi kan, sore tadi kamu cocok sama Richard. Aku mendukung kamu sama Richard. Itu artinya apa? Artinya laki-laki ini sedang memendam rasa cemburu. Gitu loh, Sen. Kamu harusnya peka. Kenapa dia sampai ngomong seperti itu ke kamu? Entahlah. Aku udah gak bisa mikir gimana lagi. Yang aku tahu adalah dia akan balik dengan si D. Atau mungkin sudah balik, aku juga gak tahu sampai hari ini. Tapi sikap dia sudah cukup menjawab. Walaupun kamu memberi argumen kemungkinan ini dan itu. Tapi ya intinya dia akan balik sama si D. Aku tahu itu. Dan ketika mereka nanti sudah balik ataupun lagi berusaha untuk balik lagi, aku tuh udah tahu semua apa yang akan terjadi. Yang pastinya kita udah gak bisa komunikasi lagi karena si A pasti akan meyakinkan ke si D dengan menautkan akun WhatsApp dia ke si D. Kemudian semua sosial media dia akan dipegang juga oleh si D. Kemudian ya kan aku pernah ada di posisi itu kan, aku pernah menjadi pacarnya. Walaupun sesingkat itu, dia pasti akan berusaha meyakinkan pacarnya seperti apa. Ya. Dan walaupun kemarin justru sebelum kita pacaran dia udah bilang, sayang kalau nanti aku ke Jogja, balik kerja lagi ke Jogja, aku gak mau kita sampai lost contact. Karena nanti kalau aku balik ke Jogja, pasti HP ku akan diotak-atik terus sama si D. Aku bingung, aku mau kasih nama kamu siapa. Dia udah ngomong gitu sama aku. Tapi aku sudah berpikir kemungkinan terburuk. Ketika nanti dia udah balikan sama si D, dia tidak akan pernah menghubungi aku lagi. Karena apa? Dia ingin meyakinkan si D bahwa dia hanya untuk si D. Aku sudah tahu itu. Yang akan terjadi akan seperti itu. Dan si A ini pernah ngomong sama aku juga gini. Pokoknya apapun yang si A lakukan, si D itu harus tahu gitu. Jadi dia tuh pokoknya muanya dikendalikan oleh si D gitu. Jadi aku udah gak mungkin akan memulai chat sama dia hanya sekedar menyapa apa kabar. Itu udah gak mungkin lagi nanti. Aku tahu itu. Dan aku udah gak ingin ketika nanti aku chat
memaksakan, mungkin karena aku kangen atau apa, aku memaksakan diri untuk chat sama dia, ternyata yang ngebales adalah si D, itu aku gak mau gitu. Karena aku pernah diminta sama si A, ketika ada orang yang ngechat dia, ya, si A ini meminta aku, sayang kamu aja yang bales dia gitu. Sampai seperti itu si A itu ke pacar tuh bisa sampai seperti itu, saking pengen membuktikan keseriusan dia sama pacarnya gitu. Makanya aku gak akan pernah nge-WhatsApp duluan sih gitu. Aku juga gak akan menghubungi dia lewat sosial media manapun. Aku gak mau kalau nanti yang ngebales itu adalah si D. Berarti hubungan mereka tuh sudah sangat tidak sehat kalau seperti itu. Itu benar-benar hubungan yang toksik. Ya, benar apa yang kamu bilang. Tapi, ya gimana ya, nyatanya si A ini nyaman-nyaman aja dalam hubungan yang sakit itu ya. Aku menganggapnya itu hubungan yang sudah sangat tidak sehat antara si A dan si D itu. Jadi, kalaupun mereka akhirnya balikan, kita lihat saja. Itu tidak akan pernah lama. Ya. Dan aku percaya si A itu tidak akan pernah bisa melupakan kamu begitu saja. Karena kamu sudah benar-benar mengambil hatinya.